Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sering mendengarkah dengan kampus Merdeka? Iya. Kalau sering, kita hari ini membahas tentang kampus Merdeka ya. Iya. Nah, adik-adik sesuai dengan kebijakan dari Mas Menteri ya, bahwa kampus Merdeka adalah bagian dari kemerdekaan kita dalam belajar ya. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disebut juga Kemendikbudristek yang telah memberikan pemahaman bahwa Kampus Merdeka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat serta dapat digunakan untuk terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir dari adik-adik generasi muda dalam menghadapi era yang saat ini sering disebut sebagai era global, kemudian juga VUCA, ya. Paham tentang VUCA? Kurang paham ya. Nah, VUCA itu pelatih ya, di mana semua kegiatan atau orang masyarakat itu sudah tidak bisa dipetakan ya. Itu V-nya, kemudian U-nya itu adalah uncertainty ya, dengan ketidakpastian karena informasi yang keluar dan masuk dari kita juga sangat banyak sehingga memerlukan ya pemikiran-pemikiran yang harus diikuti dengan kompetensi kita. Kemudian masih ada, oleh karena itu harus kompeten ya, jadi harus kompeten dan kemudian A-nya ya yang terakhir itu adalah termasuk ya, kalau saya menyebutnya sebenarnya ability juga gitu ya, walaupun kalau di dalam VUCA itu juga selain uncertainty kemudian kompeten ya menurut ibu ya. Nah, kemudian kita harus punya sikap yang baik. Nah, itu harus kita miliki. Oleh karena itu baguslah dengan adanya kampus Merdeka sehingga kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan itu dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu dengan kebijakan Mas Menteri ini kita sebagai masyarakat yang paham tentang kebijakan publik, maka apa partisipasi kita di dalam kebijakan publik? Nah, itulah yang kita akan lakukan bersama-sama ya. Nah, saya kira itu, dan kemudian sesuai dengan kegiatan ya tadi, karena sudah menjadi kebijakan dari kementerian, maka dengan adanya kebijakan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pada pasal 18 itu disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan satu, mengikuti seluruh proses pembelajaran yang ada di dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai dengan beban belajarnya. Yang kedua, mengikuti proses belajar di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Jadi ada waktu buat teman-teman ya, adik-adik di dalam partisipasi dalam menjalankan kebijakan kampus Merdeka ini, maka adik-adik bisa melakukan, mengekspresikan apa yang menjadi minat
dan bakat bagi adik-adik semua. Nah, itu kira-kira yang bisa kita kembangkan. Mari selanjutnya bagaimana implementasinya di dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pendidikan merupakan hak mendasar dalam kehidupan manusia. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang berada di dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan juga merupakan kebudayaan dan peradaban manusia yang terus-menerus berkembang hingga dapat menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif terhadap suatu hal dari hasil pola pemikiran tersebut. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai agent of change, namun pendidikan harus bisa menjadi agent of tersebut yang mampu menciptakan perubahan ke nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron, bukan dalam hal pendidikan formal, namun pendidikan yang bisa mengubah pola pikir anak bangsa dan kreativitasnya. Generasi muda sebagai agen inovasi saat ini berkontribusi penting dan signifikan terhadap konsep pengembangan pendidikan yang aplikatif. Salah satu kebijakan yang ada di Indonesia adalah program Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini merupakan satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya ke dunia kerja luar yang lebih luas lagi sebagai langkah awal dalam persiapan karir. Transformasi kebijakan Kampus Merdeka meliputi 1. Otonomi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta harus melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. 2. Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk semua peringkat dan bersifat sukarela untuk perguruan tinggi yang siap naik peringkat. Yang ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum dan satuan kerja sektor untuk menjadi PTN Badan Hukum. Yang terakhir, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Implementasi apa saja sih yang ada di Kampus Politeknik Jalan Bandung? Program yang dilakukan oleh Kampus Politeknik Jalan Bandung ini sudah membuktikan adanya program Kampus Merdeka seperti 1. Adanya program ilmu administrator muda. Kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara Kabinet Antarika Politeknik Jalan Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa prodi administrasi se-Indonesia dan memperkaya ilmu pengetahuan dan bertukar pikiran mengenai isu-isu administrasi. Di sini juga kita akan mempelajari hal-hal yang baru, mengembangkan kreativitas, dan mengembangkan minat dan bakat. Yang kedua adalah studi banding himpunan mahasiswa administrasi pembangunan negara Politeknik Jalan Bandung dengan mahasiswa program studi ilmu administrasi publik Universitas Parahyangan. Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Studi banding antar 5 universitas lain merupakan kegiatan diskusi untuk menyampaikan pendapat dan memaparkan kinerja himpunan. Ada 2 kegiatan dalam program studi banding ini. Yang pertama, pemaparan program kerja himpunan. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ketiga ada studi banding himpunan mahasiswa administrasi pembangunan negara Politeknik Jalan Bandung dengan himpunan mahasiswa administrasi publik Fisip Unpad. Secara keseluruhan, studi banding memuat suatu konsep sebagai kegiatan untuk meninjau atau melakukan evaluasi terhadap satu objek atau tempat lain dengan milik sendiri. Studi banding juga bisa diartikan sebagai riset terhadap suatu hal. Pentingnya studi banding yaitu untuk melihat dunia luar, membangun relasi, dan ajang sebagai refleksi yang menguntungkan. Yang keempat, siap jabat. Siap jabat adalah salah satu instansi publik Jawa Barat. Siap jabat merupakan suatu acara yang dihadiri oleh delegasi dari beberapa universitas di Jawa Barat untuk berlomba terkait penelitian yang telah dikerjakan oleh delegasi sebelumnya. Ini bisa menambah pengalaman dan juga pengimplementasi teori yang telah dipelajari untuk dipraktekkan secara langsung. Ada ekspresi. Ekspresi adalah ekspos
ada fotografer, desain grafis, dan promosi. Yang pertama adalah YouTube. YouTube adalah bisnis inkubator center. YouTube hadir membantu pengusaha untuk meningkatkan kapasitas melalui proses pembinaan dan pelatihan. YouTube merupakan usaha inkubator bagi mahasiswa dan umum untuk mengembangkan progresi kewirausahaannya. Program YouTube itu ada 7. Yang pertama ada transformasi bisnis, yang kedua ada kemitraan, yang ketiga ada promosi usaha, yang keempat ada sarjana atau penyewa, yang kelima ada pendampingan dan pembinaan, yang keenam ada aktif berorganisasi kewirausahaan, yang ketujuh ada berkompetisi bisnis. Selain program studi banding dari Mapala, ada juga program studi banding dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Jalan Bandung. Boleh tahu saya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Adina Pudaya Sumantri. Di sini saya di Badan Eksekutif Mahasiswa dengan jabatan Staf Kementerian Luar Negeri. Di sini saya mau wawancara ya tentang proker PTN studi banding. Sejak kapan proker ini ada? Studi banding itu sudah 2 periode diadakan. Yang pertama itu di kabinet Ambawa Apik kemarin. Sekarang juga ada di kabinet Alterasi Denakara ini yang saya jalani. Nah, di studi banding ini kita ada 2 kali dari 1 periode itu. Apa sih yang dilakukan program studi banding dari BEM? Dari studi banding ini tuh kita mewakili FGD gitu. Jadi kita melakukan pembelajaran di badan BEM yang lain untuk kita mengetahui nih bagaimana sih wawasan di sana, bagaimana sih kultur budaya organisasi di sana tuh seperti apa, benefit ke kitanya juga bakal biar bagus juga gitu di organisasi BEM sendiri. Siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam? Aktor yang terlibatnya kalau di badan eksekutif di kabinet Alterasi Denakara ini yang saya jalani ini suatu proker yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, yang dimana ini tuh kemarin tuh di studi banding itu kita collab gitu bersama Kementerian MSDO gitu. Nah, terus aktornya juga selain itu juga ada semua perwakilan di badan eksekutif mahasiswa ini ikut terlibat gitu untuk studi banding ini. Benefit apa yang didapatkan dalam program tersebut? Benefitnya pasti banyak banget ya, karena kita belajar nih ke BEM yang lain gitu. Yang salah satunya kita bisa menambah bagaimana sih organisasi di luar sana gitu. Jadi buat ke kitanya